Setelah 3 hari menjalani uji kelayakan dan kepatutan, 2 orang akhirnya terpilih menjadi hakim baru Mahkamah Konstitusi pengganti Akil Mukhtar dan Harjono. Wahidudin Adams dan Aswanto terpilih melalui pemungutan suara di Komisi 3 DPR setelah direkomendasikan oleh tim pakar beserta 2 nama lainnya. Terpilih 2 hakim baru ini sesuai dengan jadwal tahap seleksi yang dilakukan oleh Komisi 3 mulai dari 3 sampai 6 Maret 2014. Meski demikian, di tengah tahapan seleksi sempat dikhawatirkan gagal karena sejumlah anggota tim pakar menilai sejumlah calon hakim kurang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Apa yang menjadi dasar Wahidudin Adams dan Asmono terpilih? Bagaimana prospek kinerja mereka berdua di tengah harapan dan upaya mengembalikan nama baik Mahkamah Konstitusi? Pemirsa, untuk membahas harapan bagi hakim baru Mahkamah Konstitusi, di studio sudah hadir Wakil Ketua Komisi 3 DPR Al-Muzamil Yusuf dan anggota tim pakar seleksi hakim MK Musni Umar. Selamat pagi Pak Yusuf, Pak Musni. Kita ke Pak Musni terlebih dahulu. Apa Pak yang menjadi dasar tim pakar merekomendasikan 4 nama kepada Komisi 3 untuk dipilih? Ya, kita sesungguhnya masing-masing itu kan mempunyai penilaian ya. Penilaian. Tapi kemudian kita ada kompromi ya, ada yang mengusulkan satu saja, saya termasuk satu saja saya mengusulkan. Tetapi juga saya kan harus menerima aspirasi dari yang lain. Akhirnya sampai pada keputusan bersama karena kita terjadi perdebatan yang sengit di situ. Akhirnya disepakati 4 itu sendiri dan itulah yang kemudian kita sampaikan ke Komisi 3 dan bahkan ada juga kesepakatan permintaan kita tidak boleh bicara sama media, tapi saya karena diundang. Jadi tapi kriteria apa saja sih Pak sehingga 4 nama itu yang muncul? Di dalam rapat tim pakar terakhir itu sebenarnya nggak ada kriteria. Tapi saya termasuk misalnya Aswanto, saya menolak itu karena yang paling banyak mencacar waktu fit and proper test itu kan saya berdasarkan informasi dari masyarakat, tetapi kan saya juga ya asas demokrasi saya harus menerima pandangan orang lain, akhirnya disepakatilah itu. Walaupun mereka terlihat tidak terlalu menguasai hukum konstitusi, tetap 4 nama itu yang diajukan. Iya, sesungguhnya itu yang saya katakan. Kalau pribadi saya mengatakan satu saja, Atiful Hayat itu saya katakan itu yang paling memenuhi dan itu terus terang saja sampai dari 9 tim itu ada 7 yang mengusulkan, tetapi kemudian ada kesepakatan lagi tidak boleh kita sampaikan pada Komisi 3. Jadi akhirnya Komisi 3 memilih apa yang ada gitu ya. Jadi kalau ada kekurangan ada apa yang sebenarnya salah itu dari tim pakar. Pak Yusuf, kalau kita lihat bagaimana sebetulnya reaksi Komisi 3 kemarin malam, apa memang tidak ingin menolak rekomendasi atau seperti apa nih? Ya, kami sudah memilih tim pakar ya, 5 profesor, 2 doktor, 2 ahli konstitusi karena mereka terlibat dalam perubahan dan kami percaya mereka punya independensi, punya kepakaran untuk menguji, sehingga terobosan ini kita lakukan untuk sebagai jawaban kita terhadap kasus terakhir Pak Akil Mukhtar ya. Karena Pak Akil Mukhtar kan lahir dari pilihan DPR. Walaupun pilihan DPR itu bukan hanya Akil Mukhtar, Mahfud MD juga pilihan DPR. Terus Prof Jimli juga yang kedua juga pilihan DPR juga. Jadi kalau pilihan DPR itu ada juga yang seperti beda-beda lah. Nah, kita menjawab persoalan ini dengan mengundang tim pakar yang kita pilih, kita yakini mereka punya kapasitas untuk menguji. Dan ternyata memang fit proper test harus kita akui kualitasnya luar biasa. Dari persoalan akademik luar biasa, kajian serangan para profesor kita, dari persoalan background seseorang, latar belakang keluarganya, CV-nya dibongkar juga, dikuliti ya. Terus bagaimana visi mereka, misi mereka. Nah, sebelum tim pakar memutuskan, karena anggota berada di ruangan kan anggota ikut menilai kan, memperhatikan. Waktu tim pakar itu saya perkirakan 3/4 dari total waktu itu habis oleh tim pakar. Betul. Kira-kira anggota hanya 1/4. Itu untuk menunjukkan memang anggota ingin mempersilahkan tim pakar
biar tim pakar yang meneliti kita menilai, melihat. Nah, bahkan ada beberapa sesi fraksi suruh bertanya dikembalikan, silakan tim pakar aja deh. Lanjutin terus gitu kan. Sehingga memang luar biasa dan ini akan menjadi role model kita ya ke depan. Nah, setelah itu memang ada penilaian. Penilaian anggota sebenarnya masuk di kurang lebih di 4 nama ini. Ya, bisik-bisik anggota kita melihat ya beberapa nama ya. Saya ngobrol, tentu informal kita ngobrol gimana. Nah, sudah kita pokoknya kalau ditanya pers saya obrolan teman-teman ini ada. Tapi saya tidak etis menyebut, saya bilang, saya tunggu tim pakar. Kenapa? Karena dalam rapat kita mengatakan masukan tim pakar itu adalah masukan yang signifikan akan kita pertimbangkan. Oleh kita itu tidak etis kalau wartawan bertanya sama saya sebelum tim pakar memutuskan. Tapi nama-nama ini sudah muncul sesungguhnya. Nah, kalau begitu yang saya tangkap adalah tim pakar ini wah sudah bagus luar biasa, tapi calonnya masih kurang, begitu Pak? Ya kalau calon kita ada 11, satu mengundurkan diri, tinggal 10 ya. Kalau ngeliat background mereka kan Pak Wahidudin Adams itu pengalaman di Dirjen ya, perundang-undangan yang memang selama ini menjadi mitra DPR membahas undang-undang. Kalau bicara penguasaan beliau tentang undang-undang, ya, saya tidak bicara tentang konstitusinya, tentang undang-undangnya saya kira sangat mumpuni. Dan Pak Andi Matalata sebagai mantan menteri yang pernah membawa beliau kan juga tidak memberikan pertanyaan dan menghargai kapasitas baik pengetahuan maupun moralitasnya. Saya kira di situ Pak penilaian kita terhadap Pak Wahidudin ya, artinya pakar dan kita melihat. Prof. Dr. Aswanto, memang Pak Musti paling mencecar itu persoalan laporan masyarakat. Ya. Hanya memang ada perbedaan laporan kalau dari anggota melihat laporan masyarakat ini siapa ini. Lalu saya yang memimpin acara pada waktu itu. Beliau sangat panjang menyecar itu dan sebenarnya dijawab oleh Pak Aswanto. Sehingga kemudian kita, menurut saya memang dalam posisi Pak Aswanto bisa mengklarifikasi. Ya. Bahwa klarifikasi itu benar atau tidak itu soal lain, tapi pada waktu itu beliau bisa menjawab dengan mimik wajah yang bagi saya ya ini feeling saya, ini mimik wajah yang dia menjawab bahwa dia dalam posisi disudutkan dan dia bisa buktikan dia jawab. Oleh karena itu selesailah beliau paling panjang mungkin pada waktu itu selesai. Maka kalau beliau kecewa dengan Pak Aswanto ya wajar karena pada waktu itu beliau yang mencecar. Tapi menurut saya Pak Aswanto dalam posisi juga bisa menjawab. Artinya kalau fitnah dari siapapun bisa. Nggak ada kita yang tidak bisa difitnah. Begitu Mas jadi calon tokoh tertentu muncul, akan muncul surat teman SMA, teman kuliah, tetangga rumah. Kita lanjutkan lagi nanti di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi. Kembali lagi di Dialog Jurnal Pagi soal harapan untuk hakim baru Mahkamah Konstitusi. Pak Yusuf, ada kaitannya dengan jadwal seleksi Pak? Karena ada kekhawatiran beberapa saat lalu bahwa wah ini seleksinya gagal nih, seperti itu. Iya, jadwal seleksi kita memang menjadi agak mengejar waktu karena sebelumnya kan dari undang-undang hasil dari Perpu yang menjadi undang-undang kan bukan kita. Ada tim yang dibentuk yang kita mengutus orang saja, itu sejenis tim pakar lah. Nah, tapi setelah undang-undang itu dibatalkan MK, balik lagi ke kita kan. Ya, kita mengejar waktu sebelum kita reses, jadi praktis 4 hari sebenarnya. Ada hari tertulis, 3 tes lisan. Untuk 11 orang. Nah, kalau kita sudah siap-siap, jika memang nanti tim pakar merekomendasikan hanya 1 atau tidak ada, maka konsekuensi kita Kamis ini kita reses, maka kita waktu reses Komisi 3 harus membuat lagi. Nah, membuatnya bagaimana? Apakah kita membuka pendaftaran kembali di media massa atau kita menjemput nama-nama yang dianggap punya kapasitas sehingga tidak terlalu lama prosesnya. Itu yang sedang kita bicarakan. Tapi ya alhamdulillah tim pakar memberikan nama. Ya, itu dari Pak Yusuf. Nah, kalau dari Pak Musti sendiri apakah bagaimana jadwal menurut Anda? Kalau menurut saya jadwal tidak terlalu mepet juga. Tidak terlalu mepet, dan bahkan lebih bagus ya. Jadi setelah kita mengajukan nama-nama itu, kemudian tanpa orang sempat berpikir, sebab ini lembaga politik ya. Kalau lama itu akhirnya bisa kemana-mana itu barang. Jadi sesungguhnya
karena mereka juga mengikuti proses pemilihan itu, proses pengujian itu sendiri, jadi mereka sesungguhnya bisa langsung memilih. Jadi intervensi dari berbagai kepentingan itu menurut saya sangat kurang. Jadi lebih banyak pemahaman orang itu sendiri tentang calon-calon yang ada. Tapi menurut saya memang ini barangkali masih banyak orang-orang yang baik-baik sekali. Nah, kalau begitu berarti begitu banyak kualitas yang baik dalam artian apakah karena keterbatasan waktu menyebabkan kualitas kita kesampingkan yang penting kita... tidak. Jadi begini, ini orang-orang yang hebat-hebat itu takut ya kayak proses kayak kemarin itu bagaimana seorang profesor kayak ini mau ujian skripsi anaknya gitu. Satu lagi gitu ya. Jadi nggak berdaya di hadapan tim ini sendiri. Jadi tapi ke depan itu saya pikir ini adalah satu cara yang sangat baik sekali, jadi masyarakat bisa menyaksikan juga, dan kita berharap orang-orang yang terpilih ini akan selalu mawas diri karena dikontrol oleh masyarakat. Jadi proses awal masyarakat sudah dilibatkan, kemudian pada tahapan mereka melaksanakan tugas tidak boleh lagi tidak hati-hati. Jadi ya mereka mesti menjadi setengah malaikat lah gitu. Jadi menurut saya jadwal itu memang penting, tetapi lebih penting lagi itu prosesnya itu sendiri. Seperti apa ya? Karena proses menentukan hasilnya seperti betul. itu. Nah Pak Yusuf, rencananya juga kan sesuai jadwal ya, hari ini hakim terpilih akan dibahas di sidang paripurna. Rencananya bagaimana? Iya, kita sudah dijadwalkan di sidang paripurna. Kita laporkan dan itu akan menjadi keputusan paripurna. Kalau sudah menjadi keputusan paripurna ya sah menjadi pilihan DPR. Karena kita tahu kan hakim MK itu 9. 3 dipilih presiden, 3 dipilih Mahkamah Agung, 3 dipilih DPR. Nah, yang kosong tersisa ini kan 2. Ya, 2 oleh DPR karena kosong Pak Haryono dan Pak Akil Mukhtar. Jadi 2 ini ya setelah kita ketok otomatis mereka memang hakim MK yang dipilih melalui kewenangan. Nah, jadilah ya. Nah, bagaimana Pak caranya memantau agar memastikanlah kinerja mereka ini lebih baik daripada pendahulunya? Ya, saya kira ini pertama dari tentu keputusan-keputusan yang mereka ambil ya, sendiri gitu ya. Itu sangat penting sekali. Jadi kita berharap proses yang baik ini kemudian akan berlanjut dengan partisipasi masyarakat untuk mengontrol mereka. Memantau ya. Kedua, itu juga samanya yang hakim itu sesungguhnya dia memang cerewet mencecer kau dalam proses persidangan, tapi jangan menjadi public figure di luar. Semua orang berbicara akhirnya bingung kan pakai. Jadi saatnya mereka lebih banyak bekerja dan kinerja yang mereka tunjukkan dengan keputusan-keputusan yang bijak itu kemudian memandu bangsa ini, memandu negeri ini, mengawal konstitusi akan membuat makin meningkat ini citra. Tunjukkanlah dengan kinerja. Benar. Seperti itu maksud Bapak ya. Nah, bagaimana cara memantaunya Pak? Kan Dewan Kehormatan MK sudah. Iya betul ya, Dewan Kehormatan memang akan dibentuk kalau nggak salah ya. Tetapi juga kan sesuai dengan undang-undang kalau saya tidak salah kan ada Pak? Ini. Ya KY memang setelah di judicial review kan memang KY ini persoalannya kan. KY memang tidak ada kewenangan untuk memantau. Iya. Nah, tapi kan di dalam internal mereka, ada internal mereka kan ada kode etik. Contoh seperti kasus Pak Akil kan mereka bisa bentuk satu dewan majelis kode etik gitu kan bisa mereka bentuk. Jadi saya kira memang kualitas mereka kalau kita bicara kualitas mereka adalah kualitas putusan mereka ya. Kalau putusan mereka tidak bisa diganggu oleh orang, tapi bisa dipantau oleh publik. Contoh seperti beberapa calon hakim MK mengatakan pada zaman Pak Jimli luar biasa itu putusan-putusannya, muatan akademisnya, kampus luar biasa, sangat menikmati putusan mereka. Nah, jadi mereka pun akan dilihat dari situ sejauh mana kualitas putusan mereka nanti oleh kampus. Karena mereka final and binding, nggak bisa dirubah. Iya. Jadi bisa dipantau seperti itulah kurang lebih. Nah, Pak Yusuf, sejumlah pemerhati hukum menganggap bahwa mekanisme seleksinya kemarin kurang transparan lah seperti itu. Ada rencana ke depannya nggak mengubah mekanisme atau bagaimana? Saya kira kalau kurang transparan, saya nggak tahu lagi. Harus setransparan apa gitu? Media juga datang, pakar juga beberapa pakar saya lihat di atas juga melihat. Dan itu tadi seorang profesor bisa kayak anak S1 di hadapan guru besarnya gitu, saking nervousnya. Karena saya lihat 2 orang menguji pertama itu ini juga satu takdir ya. 2 orang menguji pertama itu mantan hakim MK ya. Prof. Laica, Prof. Natabaya. Di situ saja mereka sudah dikuliti. Terus berikutnya
banyak persoalan-persoalan latar belakang, background, motivasi dan lain-lain. Disambung oleh ahli konstitusi mereka yang pernah merubah konstitusi dan amandemen, Pak Andi Matala dan Pak Zen Bejeber. Ya. Terus terakhir teori tata negara Prof. Saldi Isra. Jadi itu waktu yang kurang lebih rata-rata 2 jam ya, 2 jam lebih rata-rata. Saya kira publik bisa melihat. Mungkin saya dalam 2 periode DPR saya ingin mengatakan hasil seleksi kemarin itu terbaik. Kita pun belajar. Memang pertanyaan-pertanyaan tidak mudah untuk dijawab. Ya. Selain persoalan-persoalan moralitas, Pak Musni termasuk yang rajin, tidak ada di Google, ada di Google laporan masyarakat. Ya. Saya kira itu contoh yang hasil yang terbaik. Dan boleh untuk diteruskan lah. Pola ini kemungkinan kita ngomong sama teman-teman, pola ini bagus kita lanjutkan. Ya. Kalau menurut Bapak sendiri ada yang perlu ditambahkan, diperbaiki? Iya, menurut saya yang perlu ditambahkan itu keindonesiaan barangkali lebih misalnya ada yang perwakilan juga dari agama lain. Kemudian jangan terlalu banyak, walaupun pakar-pakar tapi satu suku itu nggak boleh di situ lebih dari 2 gitu Pak. Sebab ini menurut saya ada yang namanya manusia, walaupun dia pakar tapi ada subjektivitas. Jadi ini juga untuk menghindari daripada hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu pengalaman saya jadi ke depan itu sendiri kalau perlu itu yang mencerminkan keindonesiaan, suku itu walaupun kan banyak macam-macam gitu Pak. Kita libatkan pada mereka hingga betul-betul keputusannya ini mengakomodir dari keindonesiaan yang Bhinneka Tunggal Ika lah. Sebenarnya gini, ada yang kita minta mereka tidak bisa. Ya, saya kira iya betul. Jadi ini pemain cadangan ibaratnya ya. Bukan. Mereka juga pemain inti. Hanya kan lebih dari ini sebenarnya. Iya. Contoh Presiden B.J. Habibie, kita minta mantan Ketua MA Bagir Manan, kita minta mantan Ketua MK Jimli Asdiki, kita minta. Tapi tidak bisa karena kesibukan mereka gitu. Jadi sebenarnya kalau ada mereka bisa kita bayangkan itu betapa lebih keringetan itu kayaknya. Oke, kita tahan sejenak, kita akan jeda berikut ini dan Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Kita tiba di segmen terakhir Dialog Jurnal Pagi tentang Hakim Baru Mahkamah Konstitusi. Langsung ke Pak Yusuf, ada pesan tertentu mungkin kepada 2 yang terpilih? Ya, saya kira kasus Pak Akil ini untuk Pak Wahidudin maupun Pak Aswanto harus menjadi pelajaran berharga. Ya, mereka dipilih dengan kriteria negarawan. Satu-satunya jabatan yang ada syarat negarawan di konstitusi cuma Hakim Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu tunjukkanlah kenegarawan mereka. Jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Ya. Yang kedua tentu proses kemarin kita akan perbaiki lagi sehingga ke depan kita berharap lebih bagus dari itu. Jadi Pak Musni katakan tadi perwakilan mungkin suku, agama. Sebenarnya sudah kita ajak juga loh agama. Siapa yang di Jerman itu lupa saya. Kita undang yang dari Nasrani juga ada. Kita akan lengkapi itu ya. Dan mungkin juga psikolog. Ada saran dari teman-teman harusnya ada psikolog juga nih. Nah jadi ke depan mudah-mudahan seleksi di Komisi 3 mau itu seleksi KPK, Hakim Komnas HAM, ya, KY, kita akan lakukan seperti ini sehingga publik tahu hasil seleksi DPR itu luar biasa dan orang nggak sembarangan daftar nanti. Kalau udah tahu begitu mikir daftar itu kalau nggak benar-benar mampu mereka tidak akan daftar. Keringetan lagi, stres lagi gitu. Itu rekomendasi ya kepada 2 yang terpilih. Kalau dari Pak Musni ada rekomendasi? Saya ada 2 hal. Pertama yang berkaitan dengan masyarakat. Saya kira memang tidak bisa kita memuaskan semua hal apa yang dilakukan, tapi saya kira ini sudah maksimal. Kita sudah berusaha mencari yang terbaik dan akhirnya usulan kita itu kita masukkan ke Komisi 3 memilihnya. Jadi kita berharap juga masyarakat bisa memberi yang menerima apa yang ada untuk kebaikan bangsa kita. Tetapi yang lebih penting itu Pak Wahidudin dengan Aswanto untuk mengambil pelajaran jangan sampai terulang seperti yang lalu. Sebab kalau itu yang terjadi maka keinginan kita untuk memperbaiki marwah harkat dan martabat MK itu bukan tidak mungkin akan tercapai, justru sebaliknya. Jadi sekali lagi perlu mereka meningkatkan kinerja, bekerja dengan sebaik-baiknya supaya kualitas keputusan mereka itu bermanfaat untuk membangun atau memandu bangsa ini, terutama melindungi konstitusi dan seluruh rakyat Indonesia.
dalam rangka mewujudkan keadilan. Jadi saya kira itu harapan saya. Yang penting. Oke, closing statement dari Anda, Pak. Nah, saya terus terang saja sebagai pribadi tentu tidak puas dengan hasil pemilihan ini, tetapi kita harus mengesampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama. Ya. Karena kita hidup di dalam kehidupan yang majemuk itu, jadi pikiran, pandangan orang itu juga kita harus perhatikan. Kemudian dari teman-teman yang tidak terpilih, khususnya Atipul Hayat, kalau menurut saya dia adalah the best. Yang belum terpilih itu hanya kurang beruntung saja. Jadi itu harus jangan pernah putus asa. Begitu juga ada seorang perempuan Nikmatul Huda itu juga cukup bagus. Jadi itu bukan akhir dari perjalanan ini, masih ada kesempatan lain. Dan kemudian yang pintar-pintar mesti sering tampil ke depan supaya menjadi pemimpin bangsa ini untuk kebaikan bangsa kita. Oke, dari Pak Yusuf, closing statement Anda. Ya, kita akan membuat seleksi ke depan seperti ini, insya Allah, dan bahkan bisa lebih baik. Dan dua calon yang tidak terpilih juga saya kira memungkinkan mereka untuk maju ke depan. Dan bisa juga pola kita juga menjemput beberapa orang yang sesungguhnya punya kualifikasi luar biasa, tapi mereka tidak mendaftar. Dengan cara demikian kita akan memilih pejabat-pejabat publik kita, lembaga-lembaga negara kita, mudah-mudahan lebih baik. Dan bukan hanya Komisi 3, saya juga mengimbau komisi-komisi yang lain melakukan hal yang sama, sehingga seleksi DPR itu menjadi betul-betul mewakili rakyat, karena yang mengujinya pun memang orang-orang yang punya kualifikasi luar biasa. Nah, tentu hak konstitusional tetap pada pilihan DPR, ya, tidak berubah. Hak memilih itu pada DPR. Ya, tapi mereka memberikan masukan yang berarti untuk pertimbangan kita. Oke, kita tunggu perbaikan-perbaikan untuk Indonesia lebih jauhnya. Terima kasih sekalian Pak Yusuf, juga Pak Musni di sini, dan demikian dialog kita dalam Jurnal Pagi. Kami akan segera kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah di Berita 1.